dalam Sultan Damara Channel. Yes, hari ini kita kembali lagi dengan program Kata Tuhan hari ini. Nah teman-teman, hari ini udah lama banget ya kayaknya nggak ketemu, dan hari ini akhirnya kita ketemu lagi secara online ya di YouTube channel saya, Sultan Damara Channel. And before kita sebelum mulai semuanya, jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan share ke beberapa orang yang kita kenal supaya banyak orang diberkati dari apa yang kita sharingkan bareng-bareng nih teman-teman pada hari ini. Saya mendapatkan sebuah rema nih teman-teman, sebuah visi dari Tuhan yang harus kita sharingkan bareng-bareng gitu ya, yang harus kita diskusikan bersama-sama bagaimana firman ini akan benar-benar tumbuh dalam hidup kita dan akhirnya menjadi kenyataan, bukan hanya sebatas logos, bukan hanya sebatas tulisan, bukan hanya sebatas dongeng, tapi firman Tuhan itu benar-benar nyata terjadi dan kita bisa menerimanya dan kita bisa membagikan firman ini untuk begitu banyak orang dan untuk dunia ini. Come on, kita mulai bagaimana kata Tuhan hari ini. Nah teman-teman, kata Tuhan hari ini akan saya beri judul Pegang Kuat Janji Tuhan. Oke, ini sangat menarik sekali buat saya karena bagaimana hari-hari ini banyak orang yang mungkin satu, nggak tahu punya janji dari Tuhan atau enggak. Yang kedua, mungkin sudah punya janji dari Tuhan tapi dia nggak bisa memegangnya sehingga lepas janji itu, atau dia nggak ngerasa kalau janjinya itu lepas gitu. Dia ngerasa Tuhan udah ingkar janji, mungkin seperti itu. Nah, hari-hari ini situasi ini banyak sekali yang dialami ya teman-teman oleh banyak orang seperti itu. Jadi saya mau kita sharingkan firman ini bareng-bareng tentang bagaimana cara memegang kuat janji Tuhan. Saya nggak bilang cuma pegang janji Tuhan ya teman-teman, tapi pegang kuat janji Tuhan. Nah, jadi kita harus ngerti dulu nih sebelumnya apa itu janji Tuhan. Oke. Hari-hari ini kita melihat ya kondisi dunia yang ya nggak stabil ya teman-teman ya. Katanya beberapa sudah mulai membaik COVID-nya, ekonominya, tapi ternyata kembali lagi drop. Nanti naik lagi, drop lagi. But it's okay. Kabar baik dari Tuhan, dari surga harus tetap disampaikan. Sukacita harus tetap kita terima. Sekalipun kabar dari dunia nggak mengenakan, tapi kabar dari surga nggak pernah nggak enak teman-teman. Kita sepakat untuk hari ini ya teman-teman. Jadi di sini saya mau ngobrol nih, sharing sama teman-teman bagaimana kita sharing tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati hidup kita sehingga kita menjadi berkat buat banyak orang. Dan salah satunya adalah tentang janji Tuhan. Bagaimana kita harus memegang kuat janji yang Tuhan beri, bukan manusia beri, karena janji Tuhan dan manusia sangat amat jauh berbeda ya teman-teman. Tapi sebelumnya bagaimana kita tahu cara memegang janji itu dengan kuat, kita harus ngerti dulu nih teman-teman, apakah itu yang dimaksud dengan janji Tuhan. Ketika kita melakukan sebuah perjanjian, kita janji gitu ya sama seseorang atau siapapun, pasti karena kita sudah mengenal orangnya, kita sudah tahu siapa yang akan kita beri janji gitu loh. Yang memberi janji pun juga sudah tahu gitu loh, siapa yang akan kuberi janji, dan yang diberi janji pun juga sudah tahu siapa yang memberi janji itu. Jadi kita harus saling kenal dulu nih satu dengan yang lain ketika kita akan memberikan sebuah janji. Nah sama teman-teman dengan Tuhan, sangat sama. Tuhan akan memberikan sebuah janji pada kita jika satu, Tuhan mengenal kita dan kita juga sudah mengenal Tuhan. Jadi saling kenal satu dengan yang lain. Masalahnya Tuhan tuh selalu kenal sama anak-anaknya, Tuhan selalu kenal sama kita, tapi kitanya udah kenalan belum sama Tuhan? That's the point. Kenapa saya harus ngomong seperti ini? Karena begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, atau sudah mengenal Tuhan tapi setengah-setengah, suam-suam kuku, enggak total kenalnya sama Tuhan. Kenalnya sama Tuhan mungkin cuma awal-awal tahun, pertengahan akhir tahun enggak kenal lagi, bolak-balik, dan akhirnya hubungan yang seperti itu nggak baik, nggak sehat, perkenalannya nggak dekat. Nah padahal sebuah perjanjian harus dilakukan antara orang yang sudah mengenal dekat. Nah itulah yang kenapa kita harus mengerti bahwa janji Tuhan itu diberikan sebuah perjanjian untuk yang Tuhan kenal, dan yang diberikan janji yaitu kita, anak-anaknya juga mengenal Dia, mengenal Yesus. Oke? Jadi kalau kita nih mau menerima janji dari Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Oke? Yes, jadi kita harus membuka hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita untuk menerima firman Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi cara paling mudah adalah membaca firman-Nya. Buka yuk Alkitabnya, kita ngerti satu demi satu apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dipesankan Tuhan di dalam firman-Nya untuk setiap hidup kita gitu loh. Sehingga ketika Tuhan memberi janji, kita tahu, oh ini yang Tuhan mau beri di hidup
hidup saya. Karena setiap orang akan memiliki janji Tuhan yang berbeda-beda. Kenapa bisa demikian? Karena setiap orang juga memiliki talenta yang berbeda-beda, porsi yang berbeda-beda, kualitas yang berbeda-beda. Kita semua nggak bisa sama. Semua orang diciptakan Tuhan dengan keunikan dan kelebihan kekurangannya masing-masing. Tetapi Tuhan nggak pernah salah memberikan janjinya. Janji di saya dengan janji di teman-teman itu bisa sangat berbeda, tapi bisa juga ada yang sama. That's the point. Kenapa itu nggak penting beda atau samanya janji itu, tapi yang masalah pentingnya adalah kita harus ngerti dulu bahwa Tuhan itu memberikan kita sebuah janji. Tapi cara kita ngerti bahwa Tuhan memberikan kita janji adalah dengan cara kita saling kenal dekat sama Tuhan. Saya nggak mungkin memberikan sebuah janji yang begitu besar kalau saya nggak mengenal orang itu. Contoh, saya ke anak saya akan beri janji ke anak saya, oke, mami besok akan janji ya beliin kamu ice cream, right? Because dia anak saya tahu gitu, dia sukanya ice cream, dia sangat pengen ice cream, bahkan rasanya coklat yang bentuknya oval mungkin. Saya tahu banget apa yang disukai anak saya, sehingga saya memberikan sebuah janji yang anak saya sukai, ingini. Sama dengan Tuhan, kalau saya nggak kenal dekat sama anak saya nggak akan beri sesuatu yang dia ingini. Saya nggak akan memberikan sebuah janji sama dia. Tuhan mau berjanji apa? Masalahnya kita mau nggak menerima janji Tuhan itu? Mau nggak kenal baik dulu sama Tuhan? Mau nggak baca firman-Nya Tuhan? Mau nggak dengerin telinga ini, dengerin pesannya Tuhan? Hari-hari ini teman-teman, yuk mulai cari janji Tuhan untuk saya, teman-teman, untuk orang banyak di luar sana yang juga mungkin sedang menantikan janji Tuhan, sedang gak ngerti ya teman-teman. Yuk mulai baca yuk firman-Nya, mulai yuk berdoa, yuk dengerin telinganya untuk hal-hal yang positif, untuk bisa mendengarkan pesan-pesan Tuhan dari khotbah-khotbah yang baik, yang sesuai firman, yang membangkitkan iman kita. Yuk mulai dari situ. Itu adalah poin yang pertama ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu, janji Tuhan adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, anak-anak Kristus, untuk membuat kita menjadi jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh punya mimpi dan visi yang dari Tuhan yang semakin hari semakin besar. Kalau kita nggak punya janji Tuhan, kita nggak akan dibawa Tuhan naik, karena kita akan ngerasa di zona nyaman. Ya hidup gue gini-gini aja, enough, cukup. Padahal no, Tuhan tuh memberikan janji yang begitu besar, bahkan sudah tersedia untuk kita. Tapi masalahnya step by step kita bisa lewatin nggak untuk sampai ke janji itu. Nah, mulai hari ini step pertama ya untuk kita yang harus kita lakukan bareng-bareng nih. Saya pun juga harus melakukannya ya teman-teman ya. Kita lakukan bareng-bareng bahwa yuk mulai mencari janji Tuhan. Oke, kita mulai tanya sama Tuhan, apa janjinya buat saya? Yuk, Tuhan pasti punya janji buat teman-teman dan saya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah kita tahu nih janji Tuhan apa untuk kita, cara pegang kuat janji Tuhan. Nah, ini poin yang kedua ya teman-teman. Bagaimana cara memegang kuat janji Tuhan? Seperti judul kita tadi, bahwa yang ada yang lain teman-teman, iman. Ibrani 11 ayatnya yang pertama mengatakan ya teman-teman di firmannya, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. So teman-teman, kalau Tuhan udah ngomong iman adalah dasar dari segala sesuatu, jadi kita harus menggunakan iman untuk menerima janji Tuhan. Karena teman-teman gini, sebuah perjanjian yang tanpa iman itu gak akan pernah kita bisa terima. Karena kita akan merasa gak ngerti janji Tuhan yang mana ya buat saya, ini atau itu, atau aduh bingung gitu. Tapi ketika teman-teman punya iman, ketika teman-teman punya iman yang kuat akan firman Tuhan, ketika teman-teman bisa mempercayai janji Tuhan dengan iman, bukan sebatas logika, maka teman-teman akan sungguh-sungguh menerima janji itu. Oke? Yes? Itu yang kedua. Jadi kita harus memegang kuat janji Tuhan dengan iman. So please, di dalam iman bukan tidak ada tantangan teman-teman. Jangan salah berpikir, jangan pernah salah bahwa di dalam iman yang teguh sekalipun itu ada masalah, itu ada tantangan. But justru di dalam tantangan itulah, di dalam masalah itulah iman kita tuh justru makin kuat teman-teman. Saya mengalami teman-teman. Jadi kalau orang nggak ada tantangan, hidupnya nggak ada masalah, imannya kecil. Trust me. Orang yang imannya kuat dan semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin besar, adalah iman yang dibangun dari begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup teman-teman, dan teman-teman berhasil memenangkannya. That's the point kenapa Tuhan ngomong jadilah pemenang, bahkan lebih dari pemenang, because ada pertandingan, ada
masalah, ada tantangan. Masalahnya mau menang atau kalah? Dan saya mau teman-teman menang dong, jangan jadi kalah, oke? Karena kita harus jadi iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh adalah yang memenangkan setiap pertandingan, mengalahkan setiap masalah dengan sukacita. Nah teman-teman, jadi kita udah tahu ya teman-teman bagaimana cara memegang kuat janji Tuhan, yaitu dengan iman. Nah tapi kembali lagi, jangan dilupakan bahwa perjanjian dengan Tuhan itu adalah sebuah covenant. Covenant itu adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Kalau salah satu pihak membatalkan, maka batallah perjanjian. Saya selalu ngomong di beberapa konten YouTube saya yang sebelumnya bahwa Tuhan itu nggak pernah membatalkan janjinya. Tuhan nggak pernah meleset janjinya, Tuhan nggak pernah ingkar janji. Tapi terkadang kita ini anak-anaknya Tuhan yang suka mengingkari janji itu. Nah ini yang harus kita koreksi bareng-bareng teman-teman, bagaimana supaya covenant, perjanjian yang sudah kita deal sama Tuhan ini nggak kita ingkari, ini nggak kita batalkan, tapi justru kita tepati. Trust and obey, ya kan? Nah itu yang dinamakan dengan covenant. Sehingga sebuah perjanjian, sehingga janji Tuhan untuk kita itu selalu terjadi, nyata dan akhirnya kita dibawa Tuhan naik, makin naik, terus naik, dan bukan turun, bukan stagnan, right? Yes, jadi kita harus ngerti. Nah, caranya untuk orang-orang yang belum menerima janji Tuhan, tadi saya sudah ngomong, baca firman, berdoa, dengarkan khotbah-khotbah yang positif. Positif itu artinya bukan hanya memotivasi kita secara manusia, tapi membangkitkan roh kita, membangkitkan iman kita, jiwa raga kita. Kita bangkit dan akhirnya kita mau jadi terang buat banyak orang. Kita mau jadi berkat buat banyak orang. Kita nggak hanya berhenti diberkati untuk diri kita sendiri, untuk keluarga gue aja deh cukup, enough. No, bukan. Kita mau jadi terang dan garam dunia. That's the point. Tuhan mau kita jadi terang dan garam dunia teman-teman. Ini nggak main-main. Jadi kita harus ngerti bahwa kita sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa. Berdoa itu adalah kita ngobrol sama Tuhan. Anything obrolin sama Tuhan. Seperti seorang anak yang banyak ngobrol sama orang tuanya, maka akan membuat anak ini mengerti tujuan orang tuanya, ya nggak teman-teman? Coba teman-teman bayangin, saya punya anak, saya sering ngobrol, diskusi sama anak saya, otomatis lama kelamaan anak saya akan ngerti bahwa oh mami ini punya impian buat saya begini loh, mami ini punya visi buat saya begini loh ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Nah, dia akan tahu, anak saya akan mengerti apa yang menjadi visi saya untuk dia, untuk anak saya, karena sering ngobrol, sering diskusi, sering bicara, sering mengeluarkan pendapat satu dengan yang lain. Sama Tuhan, sama. Dengan Tuhan pun juga sama teman-teman. Dengan kedekatan kita sama Tuhan di dalam doa kita, justrulah di situ kita akan mengerti bagaimana cara kerja janji Tuhan untuk kita. Mungkin kadang-kadang terlihat seperti dunia saat ini, aduh dulu gue dijanjiin Tuhan begini loh, contoh deh gue ya teman-teman, gue dulu Tuhan janji sama gue nih, gue mau dapat 1M, contoh gitu ya teman-teman. Katanya Tuhan 1M tahun bulan Mei, contoh gitu ya, contoh. Tapi kok udah lewat bulan Mei belum kejadian. Itu berarti kita harus ngobrol lagi sama Tuhan. Tuhan katanya Mei, ini udah lewat Mei loh, kok belum kejadian? Nah that's point, Tuhan akan ngomong sama saya, oh bukan Mei tahun ini, Mei tahun depan. Nah simpel. Nah jadi hari-hari ini saya berdoa ya teman-teman, stay happy, sukacita, pegang kuat janji Tuhan. Karena dengan memegang kuat janji Tuhan, kita itu baru bisa melihat hal-hal yang indah di masa depan kita, pengharapan-pengharapan yang besar akan Tuhan. Di dalam firman-Nya itu nyata nggak sih? Itu hanya dengan memegang kuat janji Tuhan. Kalau kita nggak memegang janji Tuhan, kita akan merasa masa depan kita suram. Pasti kita nggak akan bisa melihat bahwa kayaknya kita di depan bakal jadi orang sukses, jadi orang hebat, jadi influence banyak orang. Kita nggak akan bisa melihat itu kalau kita nggak memegang janji Tuhan kuat-kuat. Oke? Karena hari-hari ini begitu banyak orang yang justru malah drop, nggak cuma imunnya tapi juga imannya, karena mereka sudah mulai melepaskan janji Tuhan dan melupakan janji Tuhan. Mereka merasa Tuhan udah mulai ingkar janji, Tuhan nggak menggenapi apa yang Tuhan janjiin sama mereka gitu, sehingga mereka merasa ya wes lah, nggak usah lah pegang-pegang janji Tuhan lagi, nggak ada janji-janji Tuhan. Kenyataannya dunia seperti ini, makin rusak, makin kacau, makin hancur, makin susah gitu. Nah itu mulai orang yang mulai melepaskan janji Tuhan karena mulai kecewa, mulai merasa janji Tuhan gak terjadi, gak nyata, dan sebagainya. Nah saya berdoa, saya berharap sungguh-sungguh dari hati saya yang paling dalam, teman-teman yang menonton video saya bukanlah orang yang melepaskan janji Tuhan begitu saja, menyerah dengan mudahnya, bukan. Jadilah orang yang memegang kuat janji Tuhan, sekalipun badainya belum selesai, sekalipun waktunya udah lewat, tetaplah pegang janji Tuhan. Saya percaya
Firman banyak sekali kok yang ngomong bahwa di dalam Alkitab sering banyak sekali dicatat ya teman-teman. Abraham dijanjikan anak sampai usia tua, kejadian kok. Nggak ada yang lewat, nggak ada yang nggak terjadi. Daud jadi raja, padahal dia dari anak kecil yang bukan siapa-siapa, tapi nyatanya kejadian juga janji Tuhan. So, banyak sekali, Ayub dan sebagainya. Jadi kita harus melihat itu sesuatu yang Tuhan pesankan, bukan sekedar dicatat menjadi sebuah sejarah. No, Tuhan nggak perlu bikin sejarah sekonyol itu menurut saya, karena dia Tuhan. Tapi ketika Tuhan mencatat itu di Alkitab, karena Tuhan mau memberikan pesan untuk kita, bahkan keturunan kita, terusnya sampai dunia ini dipenuhi oleh kasih Allah, dunia ini dipenuhi oleh terangnya Allah, dan kita menjadi anak-anak yang membawa terang itu, kita menjadi anak-anak yang membawa kasih itu, sehingga banyak orang tetap memegang kuat janji Tuhan, bukan melepaskan janji Tuhan dengan sia-sia. No. Saya berdoa, saya berharap terus sama Tuhan bahwa teman-teman dan keluarga teman-teman saya dan keluarga saya adalah orang yang komitmen memegang kuat janji Tuhan sampai akhir hidup kita. Yes, amin. Oke, saya rasa cukup hari ini kita men-sharingkan firman Tuhan tentang bagaimana memegang kuat janji Tuhan. Yes, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Sultan Damara Channel, dan share setiap konten-konten saya. Ada beberapa konten kalian bisa lihat di YouTube channel saya, dan jangan lupa kita harus terus menjadi berkat. Jangan hanya untuk diberkati diri sendiri atau keluarga kita saja, tapi kita terus diperbesar Tuhan untuk menjadi berkat untuk banyak orang, bahkan untuk dunia ini. Oke, thank you so much for watching teman-teman. Saya berdoa untuk teman-teman penuh dengan kasih Allah, penuh dengan sukacita, gak peduli keadaannya seperti apapun, tapi hati teman-teman penuh akan kasih Allah, penuh akan terangnya Tuhan, sehingga kita membawa terang itu, kita membawa obor yang luar biasa, kita akan menyelamatkan banyak jiwa, dan kita akan happy bareng-bareng, bersukacita bareng-bareng melihat jiwa-jiwa yang bertobat dan mengasihi Tuhan dengan tulus hati tanpa paksaan. Oke, thank you so much for watching. Berarti minggu depan ya teman-teman kita akan ketemu lagi di konten yang berikutnya. Oke, God bless you. Bye.